Bab 4 Gerak dan Gaya Pelajaran IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka. Jadi peta konsepnya dalam gerak dan gaya kita akan membahas tentang perpindahan dan jarak tempuh, gerak dan kecepatan, kemudian percepatan. Untuk gayanya kita akan bahas di video di part 2. Perpindahan dan jarak tempuh. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda yang diukur dari titik awal ke titik akhir yang dicapai oleh benda tersebut dengan memperhatikan arahnya. Sedangkan jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu objek yang bergerak mulai dari posisi awal dan selesai pada posisi akhir. Itulah perbedaan antara perpindahan dan jarak tempuh. Dan perpindahan juga kita bisa simbolkan dengan sumbu koordinat dalam arah X, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jika lurus kita gunakan sumbu X saja, kemudian dan ada yang berbelokan kita gunakan sumbu X dan Y. Ungkapan tersebut dapat dirumuskan. Untuk perpindahan kita bisa dirumuskan delta X sama dengan XT dikurangi X0. Delta X adalah perubahan posisi, satuannya meter. X0 posisi awal, satuannya meter. Kemudian posisi akhir, satuannya meter XT itu. Oke. Jadi ini kita simbol X0 ini atau diilustrasikan dengan rumah ini. Di sini posisi awalnya adalah 0 meter. Ya. Kemudian XT ya, XT itu adalah posisi akhirnya, itu jaraknya adalah 100 meter. Nah, maka kita gabungkan ke sini. Perpindahan kalian dari rumah ke sekolah ini ya adalah sebesar 100 meter. Ini adalah XT-nya 100 dikurangi X0-nya adalah 0 meter atau X0 ya. Nah, 0 meter. Jadi jawabannya adalah 100 meter. Kemudian jarak tempuhnya dari rumah ke sekolah adalah ini 100 meter juga sama ya. Jadi nilai perpindahan dan jarak tempuhnya sama. Nah, kemudian saat tiba di sekolah kalian merasa sakit perut nih. Kalian ini udah dari rumah ke sekolah, kemudian balik lagi ke rumah ya. Dalam pengertian sains, jika balik lagi ke posisi awal, kalian itu dikatakan tidak melakukan perpindahan karena balik lagi ke posisi awal. Jadi X0 nya di 0 meter, kemudian XT nya juga di 0 meter, maka XT dan X0 ini 0 dikurangi 0 sama dengan 0 saja nilainya. Jadi tidak melakukan perpindahan, itu dalam pengertian sains ya. Kemudian jarak tempuhnya berbeda dengan jarak tempuh. Jika jarak tempuhnya itu adalah kalian pergi dari rumah ke sekolah itu 100 meter, kemudian balik lagi ke rumah dari sekolah 100 meter, maka jarak tempuh kalian adalah 200 meter. Jadi perpindahan dan jarak tempuhnya berbeda. Kita masuk ke gerak. Nah, sebuah benda dikatakan bergerak tergantung dari pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Gerak nyata adalah benda yang benar bergerak yang diamati oleh pengamat. Sedangkan gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Contoh pada saat naik bus, pohon-pohon yang kita lihat bergerak. Nah, ini gambar ilustrasinya ya. Jadi ada gerak nyata dan gerak semu, tergantung si pengamatnya gitu. Kemudian kelajuan dan kecepatan. Oke. Ada perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak tempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Nah, ini ya. Jadi tanpa memperhitungkan arah. Karena kelajuan termasuk besaran skalar, besaran di dalam sen yang hanya memiliki nilai besar dan satuan. Adapun kecepatannya adalah besarnya perpindahan per satuan waktu. Nah, kecepatan ini adalah besaran vektor yang memiliki nilai besar dan satuan, dan juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak. Nah, itulah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk mencari rumus kelajuan dan kecepatan sebetulnya sama ya. V sama dengan S per T atau jarak per waktu ya. Ini satuannya meter per second, kecepatan atau kelajuan, jarak tempuhnya meter, kemudian waktu adalah second. Contoh soal. Saya berangkat ke sekolah menggunakan bus yang berjarak 1,2 km dengan menempuh waktu 2 menit. Berapakah kecepatan saya dalam mengendarai sepeda? V sama dengan ST. S-nya itu adalah 1,2, kita rubah ke dalam meter, jadi 1200. Kemudian waktunya 2 menit, rubah lagi ke dalam detik, jadi 120 detik. Maka jawabannya adalah 10 meter per second, kecepatan atau kelajuannya.
Kemudian kecepatan untuk kelajuan rata-rata ini sama rumusnya, jadi ini V sama dengan sigma S per sigma T, seperti ini ya. Jadi kecepatan juga memiliki rata-rata, kelajuan juga memiliki rata-rata. Contoh soalnya seperti ini ya, ini ada arahnya. Seseorang berlari bersejauh 60 meter ke timur dalam waktu 60 second, kemudian 20 meter ke barat dalam waktu 40 second, lalu laju rata-rata dan kecepatan rata-rata orang tersebut adalah nanya A ya, A, B, C, D. Apa mana yang betul jawabannya? Seperti ini kita cari jawabannya, oke? Jadi diilustrasikan, ini seorang lari ke timur 60 meter, kemudian balik lagi ke barat 20 meter. Maka jaraknya, jarak total atau jarak tempuhnya itu adalah 80 meter. Perpindahan dari A ke C itu dari ini ya, dari A ke B ini 60, kemudian B ke C ini 20, maka perpindahannya adalah 60 dikurangi 20. Perpindahannya adalah 40 meter karena posisi akhirnya adalah di C dan posisi awalnya adalah A. Kemudian waktunya ini 60 ditambah 40 sama dengan 100 second. Nah, maka kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata sebagai berikut. Nah, jarak per waktu atau S per T 80 meter ini per 100 sama dengan 0,8 meter per second. Kemudian kecepatan rata-rata ini perpindahannya ya. Jadi tidak jarak tempuh tapi perpindahannya cuma 40 meter. Jadi 40 meter dibagi 100 second, 100 detik 0,4 meter per second. Jadi kelajuan rata-rata yaitu 0,8 meter per second dan kecepatan rata-ratanya adalah 0,4 meter per second ke arah timur. Nah, jadi jawabannya adalah D yang tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke percepatan. Percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi ketika kita mengendarai sebuah mobil, contohnya sepeda, pasti mengalami perubahan percepatan. Oke. Nah, inilah adalah rumus yang akan digunakannya. A sama dengan Vt dikurangi V0 ya. Kemudian dibagi T2 kurangi T1 atau T dikurangi T kecil dikurangi T0 gitu. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per second. Setelah mobil melaju 10 second, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? V1 nya adalah 2 meter per second, V2 nya adalah 4 meter per second, T1 nya itu adalah 0 karena awal, kecepatan awal. Kemudian T2 nya ya ini mengalami kecepatannya pada menit atau detik, detik ke 10 gitu, 10 second. Nah, penyelesaiannya seperti ini. A sama dengan V2 kurangi V1, kemudian T2 kurangi T1. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 10 dikurangi 0 adalah 10. Jadi percepatannya adalah 0,2 meter per second kuadrat. Nah, inilah jawaban untuk soal yang ini. Oke, sekian untuk video kali ini tentang gerak ya, perpindahan, jarak, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.